Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Salam. Salam beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya saat ini kita diberikan kemenangan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan datang pada Tuhan saat pagi hari kita menyapa Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang bisa kami balas selain puji dan sembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu hadirat-Mu nyata ada di tempat ini. Urapan-Mu nyata ada di tempat ini. Karena Engkau begitu kudus dalam kehidupan kami. Engkau kudus dan layak di hadapan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji karena kebesaran dan kebaikan-Mu. Bahwa hanya Engkaulah sumber kemenanganku, Allah yang aku percaya. Engkau kudus dan kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Terima kasih Allah surga kita katakan sekali lagi, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga Haleluya. Kita percaya Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kami. Kita amin. Dan Dialah yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Besar, ya besar.
Haleluya, silahkan duduk kembali. Seberapapun persoalan yang kita hadapi, kita akan bawa Tuhan dalam segala hal. Amin. Haleluya. Batuku
Engkau luar biasa bagi kami, Tuhan. Engkau yang telah bergerak dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah bukan Tuhan yang diam. Engkau bukan Tuhan yang menunggu, tetapi Engkau Tuhan yang mengambil inisiatif lebih dahulu. Engkau yang mengasihi kami lebih dahulu. Engkau yang telah pilih kami lebih dahulu. Engkau panggil kami lebih dahulu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Engkau urapi kami, ajar kami mengerti. Ketika kami memahami, kami dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam, sore, pagi hari ini. Dan Yesus, Kau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, mulut kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk kita dapat beribadah. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan firman Tuhan dari minggu yang lalu. Kita masih berbicara tentang doa, saudara. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang doa, kita mengenal kuasa doa itu yang seperti apa. Dan doa ini seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, doa itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sebab apa? Sebab di dalam doa itu ada mukjizat. Di dalam doa itu ada mukjizat. Dalam keadaan situasi yang seperti ini, banyak orang itu mengeluh. Ya, kalau kita memperhatikan berita-berita ekonomi saat ini, dunia sedang masuk krisis, di mana kemarin saya sempat membaca dolar sudah masuk 17.000, saudara. Ya, harga emas semakin mahal. Kalau kita nggak peduli harga emas berapa ya saudara. Ya, tapi akhirnya bukan itu, harga bahan-bahan baku itu semuanya pada naik. Akibatnya apa? Pabrik-pabrik itu banyak yang PHK, saudara. Terjadi PHK besar-besaran. Karena apa? Produksinya semakin berkurang. Beberapa waktu yang lalu sempat geger juga, sempat kaget juga, saudara. Pabrik kain yang di Sukoharjo, Sritek yang terbesar di Asia Tenggara itu sudah tutup. Padahal itu sempat pabrik yang paling besar, pabrik tekstil paling besar di Asia Tenggara, kok iso yo tutup, saudara. Dalam keadaan yang seperti ini,
Kita sebagai orang percaya, Tuhan memberi suatu senjata. Senjatanya yaitu doa. Tapi sayangnya banyak orang Kristen gak mau pakai senjata ini, saudara. Sehingga apa? Sehingga kuasa Tuhan gak terjadi dalam hidupnya. Dan salah satu daripada fungsi doa yaitu kita menarik kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kali lagi salah satu fungsi daripada doa yaitu menarik kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup saudara ingin kuasa Tuhan itu terjadi, salah satu caranya yaitu dengan doa. Saya ingat sebuah lagu katakan begini, saudara. Di saat ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi pada saat kita berdoa, mujizat itu bisa terjadi. Banyak orang Kristen cuma nunggu kapan mujizat terjadi dalam hidupnya. Ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kita minta, pengen terjadi mujizat dalam hidup kita. Tapi kita nggak berdoa, maka mujizat itu sulit terjadi, saudara. Meskipun tadi lagu tadi katakan Tuhan itu sumber pengharapan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kita tahu Tuhan sumber pengharapan, penolongku, ya Allahku. Kita tahu Tuhan itu penolong. Kita percaya Tuhan itu penolong. Tapi seringkali kita gak mau berdoa. Atau mungkin berdoa karena butuh, saudara. Karena perlu pertolongan Tuhan, akhirnya berdoa. Berapa banyak orang Kristen ketika menghadapi persoalan sing rasane wis gak mampu, kita ditangani sendiri terus berdoa akhirnya, saudara. Tapi ketika persoalan itu rasanya kita bisa, nggak mau. Ketika hatinya senang, ketika diberkati malah nggak mau berdoa, saudara. Karena apa? Merasa nggak butuh. Jadi seringkali orang Kristen menganggap doa itu sebagai kebutuhan. Nah, butuh ya sembahyang, gak butuh ya enggak. Mari kita perhatikan diri kita sendiri aja. Kita gak usah lihat orang lain, gak usah nuduh orang lain. Diri kita sendiri aja seperti apa. Kapan kita berdoa? Nah, kali lagi kapan saudara berdoa? Padahal dikatakan doa itu adalah nafas kehidupan. Apakah saudara kalau bernapas butuh tak, saudara? Megap-megap baru kelingan, oh iya aku kudu hambekan ya.
Apakah seperti ini? Baru kelingan, nak kudu bekan. Nah, kalau doa itu adalah nafas hidup, berarti setiap waktu, setiap saat kita ini berdoa. Jadi bukan berarti kita ini doanya harus berlutut dari pagi sampai pagi lagi, saudara. Wis gak kerja apa-apa, sing penting kan berdoa. Doa itu kan nafas. Jadi sembahyang terus 24 jam terus. Jadi artinya apa? Kalau doa itu nafas, saudara perlu nggak perlu, saudara harus tetap bernafas. Bahkan saudara nggak bisa hidup kalau nggak bernafas. Demikian juga orang Kristen. Nah, orang Kristen itu nggak hidup sebetulnya kalau nggak berdoa. Memang kelihatannya rajin, aktif, datang kebaktian dari minggu, baca firman Tuhan, memuji Tuhan setiap hari. Tapi gak mau makan, saudara. Itu kayak apa, saudara? Iso bergerak tapi gak bernapas. Kayak zombie, saudara. Ya. Kalau orang Barat ngomong zombie, nah orang Cina ngomong vampir. Dia nggak perlu bernapas, tapi seobat, saudara. Mengapa banyak orang Kristen nggak bertumbuh rohaninya? Karena gak mau berdoa. Apa doanya? Nek ini, nek perlu baru berdoa. Dan seharusnya kalau kita tahu doa itu nafas, tanpa doa berarti saya mati. Coba katakan pada diri saudara sendiri, tanpa doa saya mati. Ya, tanpa doa rohani saudara mati. Makanya dari dulu sampai sekarang ya tetap gini-gini terus. Tiap tahun ya seperti ini. Saudara perhatikan 5 tahun yang lalu, rohani saudara ada pertumbuhan atau enggak? Maka kita bertumbuh ketika kita percaya Tuhan Yesus, terus bertumbuh, habis itu mandek semua. Berapa banyak orang Kristen yang pertumbuhannya itu berhenti karena nganggap doa itu sia-sia, karena nganggap doa itu nggak ada artinya, buang-buang waktu. Salah satu sebab daripada orang Kristen gak bisa bertumbuh rohaninya, yaitu karena gak mau berdoa. Sehingga sudah 10 tahun, 20 tahun tetap saudara. 30 tahun sama dengan 10 tahun yang lalu. Gak ada kemajuan. Hidupnya tetap, hobinya tetap, saudara. Ingat sebuah lagu Jawa yang lama udah gak dinyanyikan. Uwe suwe anggonmu derek Gusti. Coba dipikir apa sing wis ditindakake. Padu, saudara seneng padu kok gak? Mungkin padunya enggak
rasa. Nah, saudara saya senang rasanya wong liya kan. Ya, memang rasanya itu paling enak. Mergo kok rasanya itu delok eleke wong liya. Padahal sing rasane ya belum tentu apik karo sing dirasani. Tapi nganggep dirine sing paling apik, paling bener, paling pinter. Karena apa? Karena iso belok salahe wong. Padahal firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu menghakimi. Sebab penghakiman yang kamu berikan itu juga akan menghakimi dirimu sendiri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pagi hari ini kita melihat lagi doa kita. Alasan apa sih kita harus berdoa? Tadi kita harus hidup untuk hidup. Tapi doa itu sebetulnya kalau kita pelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, doa itu suatu perintah. Kita buka Alkitab kita, Lukas 18 ayat yang pertama. Betulnya doa itu perintah. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang menyampaikan ini siapa, saudara? Yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya tidak jemu-jemu, saudara? Ora waleh. Kita berdoa itu aja sampai waleh. Perintah. Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan. Artinya penting, saudara. Jangan jemu-jemu, saudara, doa coba deh. Memang doa itu kelihatannya sesuatu yang membuang-buang waktu. Kelihatannya sesuatu yang tidak berguna. Tapi Tuhan Yesus perintahkan apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam mau nurut siapa? Nurut diri sendiri atau nurut Tuhan? Tuhan Yesus katakan berdoa itu dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara mulai waleh sembahyang ini, Tuhan Yesus perintahkan berdoa itu dengan tidak jemu-jemu. Selain itu, saudara, doa adalah mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Tuhan. Sekali lagi, doa adalah mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Tuhan serta penggenapan janji-janjinya. Saudara iso nagih janji Tuhan itu lewat doa. Saudara bisa minta berkat Tuhan itu melalui doa. Saudara bisa mengklaim janji Tuhan itu lewat doa, saudara. Jadi
Doa itu sesuatu yang sangat penting. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Sekali lagi, bagaimana seharusnya kita berdoa, saudara? Mari kita akan belajar berdoa. Meskipun kita jadi orang Kristen udah puluhan tahun, pagi hari ini ayo diajar berdoa bagaimana berdoa. Kita akan belajar dari sebuah tokoh yang namanya Elia. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Elia. Nanti saudara baca di rumah saja dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Kita akan baca lebih dulu mulai ayat 42 sampai 45. Tolong ditampilkan pagi hari ini. 1 Raja-Raja 18 mulai ayat 42. Ya, saudara bisa baca ayat pasal 18 ini secara keseluruhan nanti di rumah. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Saudara-saudara, Elia di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Ia berdoa supaya hujan tidak turun. Selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Lalu dia berdoa lagi supaya hujan turun. Lalu hujan turun. Dan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini disampaikan ketika Elia sudah berdoa biar hujan tidak turun, maka dalam 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun hujan tidak turun. Kemudian Elia berdoa lagi supaya hujan turun. Tapi apa yang terjadi? Coba ayat yang ke-43 tadi. Ketika Elia berdoa supaya hujan turun, Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Terus bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Tidak terjadi sesuatu, saudara. Aneh ya. Ketika Elia berdoa supaya hujan gak turun, dia cuma sekali berdoa terus hujan gak turun. Tapi ketika Elia berdoa supaya hujan turun,
Hujan nggak langsung turun. Apakah Allah nggak menjawab doa Elia? Kemudian Elia berdoa lagi. Setelah dia berdoa, dia katakan ke bujangnya, naiklah lagi ke atas. Lihat ke arah laut. Bujangnya kembali, katakan lagi, tidak terjadi apa-apa. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kira-kira kalau saudara jadi bujangnya, jadi pesuruhnya Elia, sudah 5 kali Elia berdoa, terus disuruh balik lagi. Kira-kira piye saudara? Wis ping 5 dan disuruh naik ke atas. Gak tahu naik ke atas itu jaraknya berapa tinggi saudara. Sebab Elia berdoanya di Gunung Karmel. Dari Elia berdoa, di situ ada sebuah tanah lapang. Sebab ceritanya Elia habis melawan nabi-nabi Baal, mengadakan persembahan di situ. Hujannya sudah 5 kali disuruh naik turun dan enggak terjadi apa-apa. Tetapi Elia setelah dia dengar hujannya katakan tidak ada apa-apa, apakah Elia langsung berhenti? Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan gak jawab doa saya. Tapi Elia masih tetap berdoa. Dia berdoa lagi minta hujan supaya turun. Setelah amin berdoa, dia suruh lagi bujangnya naik ke atas. Kamu naik lagi ke atas, lihat ke arah laut. Bujangnya mesti karo mangkal ya saudara. Saudara kira-kira nek disuruh ping 5, ping 6 ngono, hal yang tidak terjadi kira-kira piye? Sik gelem budal gak? Umpamane budal ya kepeksa. Iya tak? Budalnya kepeksa. Ya seperti aku ki bawahan ya kudu budal. Dia pergi. Setelah lihat lagi, dia turun. Laporan kepada Elia. Mungkin ditanya sama Elia, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi Elia berdoa sampai yang ke-7 kali. Setelah ke-7 kali, bujang itu disuruh naik lagi. Meskipun dia wis males saudara. Karo atine wis gak percaya, dia tetap naik. Wong disuruh bosnya kok Arab bantah, ya gak bisa. Naik lagi dilihat, oh ada awan sebesar telapak tangan. Dia balik kembali kepada Elia. Dia katakan, saya melihat awan sebesar telapak tangan. Kita jawaban itu kecil. Nah saudara lihat awan mau cilik sebesar telapak tangan, bisa ngambil kesimpulan apa udan enggak saudara? Biasanya kita bisa menentukan mau hujan pun nek wis mendunge peteng. Ya kan? Wah, nek wis peteng baru wah udan mesti terus. Tapi Elia ketika jawaban Tuhan itu cuma setelapak tangan.
Ayat selanjutnya coba ditampilkan. Nah, lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Elia yakin jawaban Tuhan yang cuma sebesar telapak tangan itu. Elia yakin akan terjadi hujan yang sangat lebat. Bahkan katakan kepada Ahab, cepat kamu turun supaya kamu gak terhalang hujan. Terus saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat cerita-cerita di Alkitab, seringkali angka 7 ini sangat berpengaruh. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko berapa kali? 7 kali. Naaman, ketika ia disuruh Elisa mandi di sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Kalau kita pelajari Alkitab, angka 7 itu artinya kesempurnaan, saudara. Kali lagi angka 7 itu menggambarkan kesempurnaan. Dalam kitab Wahyu 7 kaki diam. Banyak sekali Alkitab menggunakan angka 7, ya, yang artinya sempurna. Jadi ketika kita berdoa dan jawaban Tuhan itu gak nyampe-nyampe, Tuhan gak jawab-jawab, jangan terus berhenti, saudara. Kalau terus berhenti, mujizat gak akan terjadi. Berdoa itu jangan jemu-jemu, kata Tuhan Yesus tadi. PH-nya gak dijawab sekali, 2 kali, 3 kali. Saya pernah dengar kesaksian seorang ibu, dia berdoa untuk suaminya yang belum percaya Tuhan Yesus. Setiap hari dia berdoa, gak dijawab-jawab oleh Tuhan. Tetapi ibu ini gak berhenti, dia berdoa sampai 30 tahun dia berdoa, barulah Tuhan jawab. Ada kesaksian lagi, seorang ibu berdoa untuk anaknya. Dia berdoa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya 20 tahun dia berdoa untuk anaknya, baru Tuhan jawab. Apakah doa ibu ini salah untuk anaknya biar menjadi baik, saudara? Enggak salah. Tapi mengapa Tuhan kok gak jawab-jawab? Padahal ibu ini setia kepada Tuhan. Kali lagi ibu ini setia kepada Tuhan. Dia berdoa untuk anaknya, yang satu berdoa untuk suaminya. Mengapa Tuhan baru jawab sekian lama? Kok enggak sebulan langsung dijawab, setahun langsung dijawab? Dan seringkali kita juga berdoa kepada Tuhan, tapi sudah lama kita berdoa, tapi kok gak dijawab oleh Tuhan. Padahal yang tak
ya bukan hal yang salah. Dalam pernah berdoa untuk sesuatu hal itu berapa lama? Setahun. Hal yang tetap satu pokok. Oh, saya sudah berdoa 10 tahun, tapi Tuhan tetap belum jawab. Pada saat itulah Tuhan sedang uji iman saudara. Tuhan sedang uji iman kita. Apakah kita berdoa itu dengan iman? Iman itu gak kenal waktu saudara. Aku sudah percaya kepada Tuhan 30 tahun. Terus berhenti. Aku sudah berdoa 10 tahun. Terus berhenti. Sekali lagi, iman itu tidak terbatas waktu. Iman itu sampai sempurna. Bagaimana iman kita itu sempurna? Ketika iman kita itu sudah menjadi kenyataan. Ketika iman kita itu menjadi kenyataan, itu disitulah iman kita itu sempurna. Makanya kalau kita berdoa, kita harus berdoa sampai menjadi kenyataan. Meskipun itu memakan waktu yang menentukan waktu itu siapa? Tuhan, bukan kita. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Kalau lagi janji Tuhan itu pasti terjadi. Tapi mungkin juga tidak pada saat kita masih hidup. Ketika Abraham diberi janji oleh Tuhan, kamu akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut. Ternyata anak Abraham berapa saudara? Siji. Ya kan? Anaknya siji, iso gak keturunannya tadi ribuan saudara. Saya sendiri kadang berpikir Tuhan itu kalau mengendapi janjinya gak harus pada zaman kita. Abraham dijanjikan Tuhan langsung, tapi Tuhan cuma kasih anak berapa? 1, yaitu Ishak. Terus Ishak cuma punya anak berapa saudara? 2. Anak itu. Jadi putunya Abraham kok kira 2. Jadi selama Abraham hidup, keturunannya baru berapa saudara? 3. Cuma 3 saudara. Anaknya putunya Abraham loro, anaknya siji, kalah dengan saudara. Anaknya 3, anaknya 5, anaknya loro, putune wis pira saudara? Papi aja putune ana kira 14. Padahal gak terima janji Tuhan, keturunanmu seperti pasir di laut,
seperti bintang-bintang di langit jumlahnya. Enggak. Tapi putune 14, saudara. Dulu kalau kumpul lengkap semua itu sampai 27 loh. 30 loh. Abrahamnya kalah, saudara. Tapi janji Tuhan itu tergenapi ribuan tahun ke depan. Demikian juga kalau kita berdoa. Ketika kita berdoa, jangan juru-juru. Tunggu sampai waktunya Tuhan itu menjawab. Memang Tuhan kadang perkenankan kita untuk menghadapi banyak masalah dalam suatu saat. Masalah gak cukup siji loro. Pada saat yang bersama-sama Tuhan memberi masalah, mengizinkan masalah terjadi pada kita iso 3, 4, 5. Orang iki gumari muncul masalah. Ini belum selesai, muncul lagi dan muncul lagi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b kemarin katakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan yakin. Elia, saya percaya ketika dia berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, keyakinannya nggak berubah. Meskipun sampai 5 kali belum dijawab oleh Tuhan, Elia tetap yakin dia berdoa. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Ke-7 kali Elia berdoa, keyakinannya tetap gak berubah. Sampai mujizat itu terjadi, keyakinannya gak berubah. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Ketika saudara berdoa, harus berdoa dengan yakin. Keyakinan saudara hari ini, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan tetap sama, gak berubah. Ini Tuhan inginkan. Ketika kita percaya, mujizat itu nyata. Tapi seringkali ketika kita berdoa, kita mulai ragu akan jawaban Tuhan. Ketika Tuhan gak jawab doa kita mulai ragu, kita mulai bosan. Sehingga iman kita sudah tidak seperti awal kita berdoa. Iman kita, keyakinan kita sudah berubah. Padahal bagaimana caranya kita berdoa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Kita buka Markus, Injil Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Markus 11 24. Markus pasal 11 ayat 24. Ini Tuhan Yesus yang berkata, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu
telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu sudah menerima. Nah, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Bukan percayalah kamu akan menerima. Kalau akan menerima, berarti belum tentu kita menerima. Tetapi kalau telah menerimanya, berarti apa? Sudah, tinggal di tangan kita aja, saudara. Seandainya saya ngomong pada Mas Widodo, "Win, duitnya wis tak transfer, Win." Terus saya kirim bukti transfer. Nah, wis tak transfer. Keyakinannya Mas Widodo gimana? Wis nampa duitnya, bener ya? Masih dulu nih tangan. Percayalah kamu telah menerima. Ketika kita minta kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan langsung jawab, saudara. Tuhan langsung jawab doa-doa saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan, percayalah kamu telah menerima. Langsung kita terima jawaban Tuhan. Tinggal cairnya itu kapan, saudara? Tuhan yang tentukan cairnya. Mungkin kalau sekarang itu gambarannya begini. Saudara pernah dengar gak sebuah istilah atau kata giro atau cek, saudara? Nah, mungkin yang kerja di kantor ngerti, saudara. Giro atau cek. Giro itu sebuah kertas, ya. Biasanya dari gampangannya seseorang, dia buka rekening giro di bank, terus dia terima buku giro atau cek, ya. Yang lebih pasti itu cek, saudara. Sama bentuknya kertas saja, sama kayak kwitansi. Di situ dituliskan nominalnya, gampangannya 1 juta. Terus cairnya nanti bisa diambil tanggal 10 Juni 2025. Ketika seorang menagih, terus dia diberi cek ini, dia percaya cek ini dia sudah bayar. Tapi bisa dicairkan nanti tanggal 10 Juni. Kalau belum 10 Juni, saudara bawa ke bank, ya ditolak, saudara. Karena nggak bisa cair. Saudara pergi ke bank bawa cek 1 juta atau 10 juta, tapi jatuh temponya masih kurang, saudara. 10 Juni, saudara datang ke bank tanggal 9, yang ditolak, saudara. Gak bisa cair. Duitnya belum bisa saudara ambil. Tetapi ketika tanggal 10, saudara bawa ke bank, seandainya cek itu dari bank BCA, saudara bawa ke bank BCA, bank BCA baru bisa mengeluarkan duitnya, saudara.
kalau cek ini lebih kuat daripada giro. Nah, giro itu kadang bisa molor, tapi kalau cek beberapa kali membuat cek itu kosong, gak bisa ditarik, orang itu kena blacklist, saudara. Jadi orang kalau mau keluarkan cek itu mesti mikir lebih jauh supaya cek ini bisa dicairkan waktu tanggalnya. Kalau orang ini sering kasih cek kosong, akhirnya di blacklist sama bank. Dia di garis hitam, nggak bisa transaksi lagi di bank. Makanya orang takut. Demikian juga Tuhan. Ketika firman Tuhan ini Tuhan Yesus katakan, percayalah kamu telah menerima, kamu sudah terima. Gambarannya, jawabannya itu Tuhan kirim cek ke saya. Nanti tinggal waktunya cek ini bisa kita cairkan. Waktunya Tuhan jawab doa saya. Cuma waktunya Tuhan aja yang kita gak tahu. Tapi Tuhan sudah tulis cek itu kepada saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan. Yang penting di sini, ketika kita berdoa, jangan jemu-jemu. Dan harus berdoa sampai sempurna. Elia, dia harus 7 kali sempurna sampai selesai, sampai dinyatakan juara. Meskipun jawaban Tuhan otik cuma sebesar telapak tangan, gak popo sebesar telapak tangan pun. Kelihatannya jawaban Tuhan kok kecil. Tetapi percayalah, dari yang kecil itu, dari sebesar telapak tangan itu, akan menjadi mendung yang sangat gelap. Akan terjadi hujan yang sangat deras. Karena keyakinan daripada Elia, dia katakan kepada bujaknya, katakan kepada Ahab. Siapa itu Ahab, saudara? Raja, saudara. Nah, ngomong kepada raja itu harus yakin, benar nggak? Soalnya wedi, nah ngomongku ini cuma bujukan, aku mesti mati. Nah, aku cuma membohongi raja, aku mesti mati, saudara. Tapi Elia katakan kepada bujaknya, temui, katakan kepada Ahab, segera turun supaya kamu gak terhalang hujan. Dan benar hujan terjadi sana, lebat, saudara. Doa, jangan jemu-jemu. Doa kita harus dengan iman, dengan yakin. Kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Saya minta Bapak Yusuf untuk maju ke depan. Doa jangan jemu-jemu dan dengan yakin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang
berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku terjaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberi kesempatan. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat mengalami kuasa, untuk mengalami mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat berdoa dengan yakin, berdoa dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu membentuk iman kami, untuk kami semakin percaya dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah ke depan kita menjadi lebih dan menjadi lebih lagi, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman-Nya. Biarlah setiap hari dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk yang pertama Bapak Pariono, yang kedua Bapak Ngadiono. Percaya kepada Tuhan,
Tabur hari ini kita percaya ada berkat yang menanti. Amin. Haleluya. Kita akan melihat pengumuman seminggu ke depan. Untuk hari Rabu Komsel 1 jam 6:30 di gereja pujian Bapak Pariano. Dan Kamis Komsel 2 jam 6 di rumah Ibu Jumi untuk pujian Ibu Supani. Sabtu jam 6 latihan musik. Minggu ibadah raya jam 8. Leader Brian, singer Christian dan Steffi. Untuk pemain musik, drum Bapak Wito, bass Rian, gitar Yoga, keyboard Bapak Welly. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan ucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu pada saat pagi siang hari ini. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau mengembalikan berlipat kali ganda. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak. Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan, sawah ladangnya Tuhan, apapun yang dikerjakan Engkau memberkati. Yang masih sekolah Tuhan, Engkau memberkati sekolahnya. Biar kuasa-Mu Tuhan nyata atas kami. Biar dunia boleh melihat Engkau ada di dalam kami. Dunia boleh melihat kemuliaan-Mu melalui kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada, Engkau memberkati mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan buat yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu tetap selalu menyertai, sehingga mereka dapat pulang membawa berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa,
Terima kasih dan angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan